Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan untuk syarat ujian akhir semester dari mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Pak Iqbal. Baik, untuk soal yang pertama, yaitu apa yang Anda pahami dari PI, PBP, NVP, IRR, dan ARR? Serta jelaskan bagaimana kelima indikator di atas dapat meyakinkan investor dalam melihat keuangan sebuah bisnis itu. Nah, untuk dikatakan layak untuk diinvestasikan sebuah bisnis kita, maka yang pertama itu kita menguji dengan metode PI atau Profitability Index. Nah, metode Profitability Index ini sering disebut dengan benefit atau sama dengan cost ratio, BC ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur present value untuk setiap rupiah yang digunakan. Nah, rumus yang digunakan pada rasio ini yaitu pembagian antara present value cash inflow dan present value initial investment. Yaitu yang pertama PI sama dengan present value cash inflow-nya 672 miliar 130 juta 480.393 dibagi dengan 90 miliar. Nah, hasil dari pembagian ini yaitu 7,47. Nah, untuk perhitungan yang telah dilakukan mendapatkan sebesar 7,47, yaitu nilai tersebut dapat dikatakan layak sebagai nilai profitability index karena lebih dari 1. Lalu yang berikutnya itu payback period atau PBP. PBP ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur kelayakan suatu investasi tersebut. Nah, metode ini digunakan untuk mengetahui berapa lama waktu yang digunakan untuk menutup kembali pengeluaran initial investment dengan menggunakan cash inflow yang telah dihasilkan. Untuk rumusnya sendiri, payback period sama dengan 1 ditambah 90 miliar dikurang 55 miliar 122 juta 226.700. Lalu dibagikan dengan 139 miliar 764 juta 795.794 dikurang 55 miliar 122 juta 226.700, yaitu sama dengan 1 ditambah dengan hasil pembagian tadi 0,412 sama dengan 0,412 dikali 12 bulan, yaitu hasilnya 4,094. Nah, 0,94 ini dikali 30 hari selama 28 hari. Berdasarkan hasil perhitungan ini, payback period atau masa pengembalian modal investasi itu sebesar 1 tahun 4 bulan 28 hari. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang direncanakan layak untuk dilaksanakan, sebab masa pengembalian lebih cepat dibanding umur ekonomis investasi tersebut, yaitu sebesar 20 tahun. Untuk NVP, yaitu Net Present Value. Metode Net Present Value ini merupakan sebuah metode penilaian atas sebuah investasi yang akan dilakukan dengan menitik beratkan pada nilai sekarang, yaitu present value, pengeluaran dibanding dengan nilai penerimaan sekarang. Yaitu dalam perhitungan ini digunakan diskon faktor sebesar 9,756% yang diperoleh dari biaya modal dan cost of capital. Yaitu rumusnya sendiri itu NPV sama dengan PV cash inflow dikurang PV initial investment, NVP, yaitu sebesar nominalnya 672 miliar 130 juta 480.393 dikurang 90 miliar NVP-nya, yaitu sama dengan 582 miliar 130 juta 480.393 NVP-nya, yaitu dikatakan layak ya, jika NVP-nya lebih besar daripada 0. Jika NVP-nya lebih kecil daripada 0, misalkan minus, itu bisnisnya tidak dikatakan layak. Nah, untuk perhitungan di atas menunjukkan hasil NVP yang layak, yaitu sebesar 582 miliar 120 juta 480.393. Nah, hasil tersebut investasi dikatakan layak untuk diinvestasikan oleh investor. Lalu untuk yang berikutnya IRR atau Internal Rate of Return.
Internal rate of return ini itu digunakan untuk mengetahui tingkat diskon atau bunga yang akan menyamakan present value cash inflow yang dengan jumlah initial investment dari kelayakan investasi yang sedang dinilai. Yaitu perhitungan tersebut dilakukan dengan trial and error sampai pada akhirnya diperoleh tingkat diskon yang menyebabkan MVP itu positif dan negatif. Pada diskon rate 80% sampai 81%, diperoleh MVP bernilai positif dan negatif. Sehingga proses trial and error dilanjutkan dengan interpolasi untuk mendapatkan IRR yang menyebabkan MVP-nya sama dengan 0. Untuk perhitungan interpolasi IRR ini yaitu 80% sebesar 90 miliar 14.390 miliar 90 miliar 14.971.066. Lalu ini dijumlahkan dengan 90 miliar 14.971.066. Ini initial investmentnya itu setelah dijumlahkan yaitu menjadi 90 miliar. Yang untuk 81% itu 80 miliar 806.248.360 dijumlahkan dengan 1 miliar 208.722.706. Lalu dijumlahkan lagi dengan 14.971.066. IRR 80% ini yaitu 14.971.066 dijumlahkan 1.208.722.206 dikali 1%, yaitu hasilnya 80,12%. Untuk perhitungan ini diketahui bahwa nilai IRR itu sebesar 80%, 80,12%. Yaitu nilai tersebut lebih besar dibanding cost of capital, yaitu sebesar 9,756%. Sehingga rencana investasi penambahan aktiva tetap berupa kontennya keren dapat dikatakan layak. Lalu yang berikutnya ARR atau Average Rate of Return. Yaitu metode ini mengukur tingkat keuntungan rata-rata yang akan diperoleh dari suatu investasi tersebut. Untuk menentukan layak atau tidaknya rencana investasi dari hasil ARR akan dibandingkan dengan biaya modal perusahaan atau COC. ARR dapat dihasilkan dengan perhitungan dengan cara membandingkan average earning after tax dengan average investment. ARR-nya 72 miliar 12.742.153. Lalu dibagi dengan 4 miliar 900 juta dikali 100%. Yaitu hasilnya 160%. Berdasarkan dari perhitungan ini, nilai ARR yaitu sebesar 166% yang artinya investasi layak untuk dilaksanakan. Karena ARR-nya lebih besar dari COC, yaitu nilai COC sebesar 9,756%. Lalu untuk soal yang nomor 2, itu apa yang paling menonjol dalam nilai kelayakan SDM organisasi sebuah bisnis? Jelaskan detailnya. Untuk pengorganisasian berkaitan dengan pengkoordinasian sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Efektivitas suatu organisasi itu sering dikali tergantung pada kemampuan manajer untuk mengerahkan sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan. Semakin terpadu dan semakin terarahnya pekerjaan, semakin efektiflah organisasi tersebut. Nah, baik di sini saya akan menjelaskan untuk nomor 2. Untuk nomor 2 ini, jika untuk menilai suatu SDM pada organisasi tersebut, dinilai dari bagaimana cara manajer itu memperlakukan sosok pekerja itu. Misalkan ada nilai tambahan, nilai bonus, misal atau di training sampai benar-benar bisa untuk mengerjakan suatu pekerjaan tersebut. Maka jika pekerjaan dari SDM tersebut dikatakan bagus, maka sebuah bisnis itu dikatakan layak juga karena SDM-nya juga menjadi SDM yang berkualitas. Baik, yang untuk nomor 3, soal nomor 3 yaitu apa aspek legal paling penting pada bisnis frozen food yang punya cabang di setiap provinsi di Indonesia. Barbershop modern saat ini, jelaskan detail dan kesulitan pengurusannya.
Untuk aspek penting pada bisnis frozen food ini yaitu pertama menentukan jenis produk. Nah, bagaimana sih sebuah bisnis itu dikatakan layak pada aspek ini, yaitu menentukan jenis produk yang ada di frozen food itu. Apakah produknya sudah sesuai dengan harganya, target pasarnya, lalu dengan patokan harganya, lalu apakah sudah sesuai dengan market yang ditawarkan untuk customer. Lalu yang kedua itu menetapkan target pasar. Nah, untuk menetapkan target pasar ini perlu dipertimbangkan karena jika frozen food ini dijual dengan pasaran yang ibaratkan harganya frozen food ini premium, lalu dijualkan ke tempat yang ibaratkan tidak pada market yang premium, maka target pasar tersebut tidak layak. Tapi jika makanan frozen food ini menilai dengan nilai yang premium, maka target pasarnya itu sudah sesuai dengan harga dengan target pasar yang ditawarkan untuk ke konsumen. Lalu yang ketiga, mempertahankan kualitas produk. Hal ini perlu diperhatikan karena jika suatu bisnis itu sudah memiliki nama, ada kebanyakan bisnis itu mengurangi kualitas produknya, tetapi harganya sama. Ada juga yang mempertahankan kualitas produk tapi harganya yang dinaikkan, yaitu jika ingin menaikkan kualitas produk ini tersebut, alangkah lebih baik gitu dengan mempertahankan harga sehingga menerima kepuasan dari konsumen tersebut. Lalu yang keempat itu menerapkan standar produksi. Hal ini perlu diperhatikan karena jika suatu produksi itu tidak memiliki standar atau SOP-nya, maka produk tersebut tidak layak untuk suatu bisnis itu. Terus mendapatkan legalitas. Untuk bisnis frozen food ini perlunya ada legalitas seperti legalitas logo halal ataupun perizinan bisnis dan perizinan yang lain-lainnya, karena jika bisnis ini tidak legal maka investor akan ragu untuk memberi dana untuk diinvestasikan ke perusahaan tersebut. Lalu menjaga cash flow. Nah, untuk menjaga pemasukannya juga kita perlu memperhatikan juga agar tidak terjadinya minus pada bisnis tersebut dan tetap mendapatkan omset yang sesuai dengan apa yang dilaksanakan pada bisnis tersebut. Lalu yang ketujuh itu menjalankan strategi pasar yang tepat. Perlunya kita adanya strategi pasar sebab jika sebuah pemasaran itu tidak ada strategi, maka kita tidak akan tahu bagaimana caranya untuk memasarkannya itu tepat atau sesuai dengan target pasar yang kita inginkan, yaitu mematok harga yang pas. Perlu juga seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama menentukan jenis produk, yaitu yang ini nomor 8, korelasinya itu perlunya juga kayak misalkan kita menjual frozen food yang ibaratkan premium, tetapi kita menjualnya di produk yang kita menjual ke konsumen yang tidak memiliki dana yang premium, maka itu tidak tepat. Maka jika misalkan kita menjual bisnis frozen food, alangkah lebih baiknya mematok harga yang pas, yaitu mematok harga di semua kalangan, yaitu semua kalangan bisa menikmati frozen food tersebut. Untuk kendala dan dari pengurusan ini, yaitu dengan kebanyakan untuk bisnis ini banyak yang menjual dengan produk menentukan jenis produk yang salah, yaitu menjual ke market yang ibaratkan tidak sesuai dengan harga konsumen, yaitu kualitas produk yang berkurang. Itu juga perlu diperhatikan agar kepuasan konsumen itu dapat terjaga. Hal itu perlu diperhatikan dalam usaha bisnis frozen food. Lalu kalau untuk yang aspek penting dalam menjalankan bisnis barbershop itu, yaitu pertama kenyamanan harus nomor 1.
Nah, untuk bisnis barbershop itu sendiri, kita sebagai konsumen tentu harus mendapatkan servis yang ibaratkan bagus agar kepuasan dari konsumer itu agar kepuasan dari konsumen itu dapat kita terima dan ibaratkan mendapat loyalitas dan kepercayaan juga terhadap bisnis barbershop kita, yaitu kepercayaan dan kesetiaan. Perlunya ada kepercayaan dan kesetiaan. Jika kita melayani dengan bagus, memberi pelayanan yang bagus, maka kepercayaan dan kesetiaan akan datang juga ke bisnis barbershop tersebut. Lalu layanan tambahan ini misalkan dalam bisnis barbershop di patokan harga yang 25.000 sudah mendapatkan pijat dan minyak rambut. Hal ini perlu ditambahkan agar menambah servis kepada konsumen, yaitu sistem appointment. Sistem appointment ini yaitu sistem janji. Jika misalkan konsumen itu sedang terburu-buru, lalu dia membuat janji dengan kita agar dia bisa cepat untuk potong rambut, maka hal ini perlu diperhatikan juga agar berjalannya jasa itu berjalan dengan baik. Lalu sentuhan personal seperti kita ramah kepada customer ya, dan sering berkomunikasi dengan mereka, maka layanannya juga ramah dan itu perlu diperhatikan pada aspek ini. Untuk kesulitannya yaitu kurangnya ramah seorang pemotong rambut dan juga layanannya yang kurang. Maka jika ingin menjalankan bisnis barbershop yang baik, layanan serta servis harus lebih ditambahkan lagi. Untuk soal yang nomor 4, apa yang Anda pahami dari legalitas sebuah bisnis dilihat dari sosial masyarakat dan lingkungan hidup? Dijelaskan dalam sebuah contoh. Untuk legalitas itu sendiri, legalitas bisnis usaha adalah pokok dari identitas perusahaan di mana dalam seluruh komponennya sudah memiliki izin hukum yang sah agar melanjutkan kelangsungan usaha yang aman. Konsumen maupun pihak ketiga yang ingin bekerja sama selalu membutuhkan bukti kelegalan usaha. Jika kita membuka suatu usaha, maka kita perlu adanya legalitas seperti izin membangun usaha. Jika ingin mempunyai bisnis kuliner, maka kita harus mempunyai logo halal dan juga BPOM. Untuk seorang investor akan mempertimbangkan kemana dia akan investasi ke perusahaan itu. Jika perusahaan itu memiliki legalitas, maka perusahaan itu layak untuk diinvestasikan. Jika perusahaan itu tidak memiliki legalitas, maka usaha itu tidak layak untuk diinvestasikan. Maka perlunya ada izin yang sah dan izin hukum yang tepat pada suatu perintisan bisnis. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada salah kata, mohon maaf. Kesalahan hanya datang dari saya dan kesempurnaan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Iqbal. Terima kasih udah ngajar 1 semesternya Pak.